Hai guys, kembali lagi ke channel Liam Audio and Sport. Teman-teman, di hadapan kita ada mixer digital Allen Heath tipenya CQ18T. Ini adalah mixer 18 channel, teman-teman. Dia inputnya mono ada 16, terusnya ada stereo inputnya. Stereo inputnya nih, jadi 17, 18 di sini teman-teman ya. Itu. Terusnya dia outputnya ada 6, aux-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tambah lagi untuk output utamanya ya, main RL ada 2 gitu. Terusnya mixernya ini kelebihannya adalah compact teman-teman, compact sekali. Jadi kecil gitu ya, bentuknya kecil, compact gitu ya. Terusnya kelebihannya lagi di sini ada layar touchscreen untuk mixing. Jadi kita bisa mixing di sini pakai touchscreen gitu teman-teman. Kan kalau kalau yang kompetitornya yang ini kan kita memerlukan ini ya, memerlukan layar komputer gitu, PC gitu kan untuk mixingnya. Nah, kalau di sini dia bisa bisa all in one teman-teman. Jadi kita bisa mixing di sini, ya kan? Kalau mau mixing pakai tablet juga bisa, atau mau pakai PC juga bisa juga gitu teman-teman. Tinggal kita download aja gitu. Jadi ini mixer digital Allen Heath yang compact, kelebihannya bisa mixing langsung di sini teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung startup aja ya. Kita ini tombol on off-nya di belakang sini. Saya akan membuat video teman-teman ya, tapi mungkin beberapa bagian ya untuk permulaan aja, untuk pengenalan dan fitur-fitur yang ada. Gitu. Ini dia memerlukan kurang lebih 10 detik ya untuk booting ya, untuk booting masuk ke ininya, ke programnya langsung. Kalau teman-teman sudah keluar ini layar utama seperti ini adalah layar untuk home ya, ini home. Tuh. Kita teman-teman bisa lihat nih di sini ada tombol untuk home, effects, fader, processing dan config ya. Gitu ya. Terusnya di sini ada rotary 1, 2, 3 dan ini adalah tombol namanya soft key 1, 2, 3 dan ini untuk rotary untuk mengatur. Di sini di layar ini kita bisa lihat nih. Ini adalah layar untuk home, gambar rumah ya. Ini untuk record. Kalau misalnya nanti kita mau record ya, mau record di sini pengaturannya. Ya nanti ini untuk berikutnya, ini untuk scenes. Misalnya kita kita mau menyimpan settingan yang kita sudah jadi settingannya di mana gitu ya, di acara mana kita udah simpan, kita bisa simpan settingannya. Kalau kita mau recall bisa gitu, kita mau store new bisa, mau override juga bisa, mau di delete juga bisa gitu ya. Ini untuk data kita mau colok USB di sini nanti bisa kelihatan datanya apa gitu ya. Sini sistem. Nah ini bisa kelihatan teman-teman nih sistemnya ya. Ini untuk sistemnya. Oke. Scene. Oke, kita langsung ke ini dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau mixer ini dia mempunyai preset ya, preset dari Allen Heath-nya ya, untuk mempermudah usernya gitu. Kalau misalnya kita mau cepat, kita mau quick start gitu ya. Nah, di sini ada all quick, ada all complete, nah, ada conference. Nah, misalnya kita mau cepat gitu ya, mau cepat, mau cepat, mau quick, tapi yang sederhana. Kalau misalnya kita pencet all quick nih, nah, kita pencet recall. Are you sure you want to override? Oke, yes. Nah, ini dia langsung nih, ini langsung keluar nih ini untuk tab untuk input ya, untuk input. Ini kita pencet outputnya. Nah, ini aux 1, 2, 3 sampai 6 dan main RL. Nah, kita lihat di sini lagi. Ini untuk pengaturan untuk USB atau Bluetooth gitu ya. Ya, ini AMM auto mixer nanti ini kita untuk pengaturan untuk mikrofon ya. Mikrofon kita memakai mikrofon banyak, nanti bisa siapa yang bisa didahulukan gitu, diunggulkan gitu. Nanti kita pengaturan berikutnya teman-teman. Ini untuk kontrol dan network gitu ya. Ini untuk pengaturan cara kita menugaskan atau mengassign untuk soft rotary, untuk soft key. Nah ini soft rotary yang ini ya, tombol ini kita functionnya bisa kita ini ya, kita bisa bikin. Nah, ini soft key, kita bisa assign ini buat apa fungsinya. Misalnya kita buat fungsi buat kompresor untuk jadi trigger untuk input output, untuk equalizer, untuk gate, untuk high pass filter, untuk listen. Nah, ini untuk mute. Jadiin mute group misalnya.
Ini untuk grup untuk mikrofon, grup untuk musik, nah, mute untuk apa gitu ya. Ya bisa. Nah ini oke. Kita lagi. Nah, di sini ada pengaturan untuk mute group. Nah, misalnya mute group 1, 2, 3, dan 4. Nah, gitu ya. Terusnya ada DCA, Digital Control Attenuator ya. Ini dia biasanya. Jadi dia untuk kayak semacam grup ya, grup untuk musik, grup untuk vokal. Ya kita misalnya di DCA 1 ini kita buat masukin ke input 1, 2, 3. Nah, untuk DCA 1. DCA 2 itu kan untuk apa gitu kan. Di sini pengaturannya gitu. Saya matiin dulu ya teman-teman. Di sini ada ini custom layer. Ini kita bisa custom ya kan. Inputnya kita mau atur gimana nih, yang nomor yang ini kah dibalik atau gimana gitu, bisa ya kita atur ya. Ini network, oke, ini security network, oke, password ya. Oke, kita lihat langsung ke tombol input dulu. Nah ini kan tadi kita kan pencet ke all quick ya. All quick itu jadi dia langsung jadi teman-teman. Misalnya input nomor 1, nah saya masukin mikrofon ini, mikrofon dinamik. Cek. Nah, di sini lihat teman-teman signalnya sudah masuk. Cek. Nah, terus di sini ada tombol namanya gain assistant auto setting. Jadi dia bisa otomatis mencari gainnya teman-teman ya. Oke, kita cobain ya. Cek 1. Cek 1. Percobaan 1 2. Cek 1. Tes 1. Cek 1. Tes 1 2. Cek 1, tes 1. Cek 1 2. Low, hey. Cek. Oke. Complete. Nah, nanti dia mencari gain secara otomatis teman-teman ya. Gainnya 1. Cek 1. Cek ini secara otomatis ya. Dia cari gainnya. Oke. Tes. Ini input 1. Nah, terusnya kita lihat ke tombol processing, ini konfigurasi ya, ini konfigurasi. Oh ya, ini misalnya input dulu, misalnya saya mau kasih nama nih, mikrofon, mic 1. Oke, mic 1 kasih warna merah. Oke, jadi mic 1 gitu. Nanti mau kedua terserah nih, mic 2, mic 3 terserah ya, mau apa. Oke, ini gitu. Terusnya juga di sini ada library teman-teman ya. Ini ada preset dari perusahaan. Misalnya kita mau quick gitu ya. Oke, kita mau vokal aja. Oke, kita kasih vokal deh. Vox recall. Oke. Ini settingannya untuk vokal nih. Cek. Kita lihat processingnya seperti apa. Cek. Processingnya adalah sini. High pass filter nyala sama automatic gain nyala. Karena kita pilihnya ini adalah all quick itu parameternya jadi processingnya kayak macam kompresor itu parametric equalizer, dia tuh nggak dipakai. All quick itu yang dipakai cuma yang ini teman-teman untuk vokal ya kan, yang jadi satu gitu, yang bawaan pabrik gitu ya, sama high pass filter. Jadi untuk kayak parametric equalizer untuk kompresor dia nggak keluar di sini gitu, karena kita memilih tadi all quick ya, all quick. Kalau misalnya kita mau ngebuka parameter yang lain, kita ke home lagi, kita pilihkan quick start, tapi tadi kita pilih all quick ya, kita pilihnya all complete. Kita recall. Yes. Nah, kalau di sini all complete, ini semuanya parameter kebuka. Kita cobain ya. Cek. Saya cari lagi ya. Sekarang saya mau cari gainnya secara manual. Oke. Nih, gain. Cek. Oke, ini gainnya. Cek. Saya naikin. Cek. 1. Cek. 1. Cek. Saya rasa sudah cukup nih segini. Cek. 1. Cek. Cukup ya. 20 udah cukup. Oke. Ini secara manual. Tes. Cek. Oke. Kita lihat ke processing ya teman-teman ya. Kita lihat ke processing. Nah, ini input 1 kebuka. Oke, input 1 ya. Input 1 ini kebuka. Ini tempat ini input 9 sampai 16. Oke, ini stereo input, output. Nah, output dan mute group DCA. Nah, input 1. Cek, kita lihat nih, di sini ada gate.
Oke, ini gate belum nyala nih. Oke, ini sekarang gate saya mau nyalain di sini. Cek thresholdnya. Ini pengaturan threshold. Semakin ke bawah. Ini kalau suara kecil. Ya, ini bekerja ya, kerja nih. Cek. Tes. Cek. Nah, cek. Satu. Cek. Oke. Ini saya akan coba konekin ke speaker ya, ke speaker aktif saya. Speaker aktif. Nah, ini kita ke fader dulu teman-teman. Tombol fader. Nah, ini kan tombolnya. Ini main RL. Ini volumenya saya belum naikin. Cek. Tes. Satu. Cek. Tes. Satu. Cek. Nah, ya. Kedengaran ya teman-teman ya. Tes satu. Halo, low. Cek. Tes. Ini saya pakai speaker ini aja yang multimedia teman-teman ya. Cek. Tes satu. Tes. Oke. Ini kita lihat di sini processing teman-teman ya. Processing. Cek. Tes. Ini tadi adalah gate ya. Cek. Tes. Nah, semakin ke atas, semakin bekerja dia. Cek. Semakin ke bawah, semakin tidak bekerja. Cek. Tes. Nah, misalnya kita mau gate yang suaranya kecil ya, gitu ya. Segini ya. Yang ada suara, misalnya ada suara noise, ada suara apa, berarti kan kecil aja gitu. Nah, ini kalau misalnya saya naikin nih, cek, suara saya pelan tapi nggak masuk. Sudah dipotong sama dia ya, sudah diredam. Cek. Oke, ini normal scene aja. Cek, tes. Ini saya matiin. Cek, tidak berfungsi ya teman-teman ya. Tidak berfungsi, ini input. Ini ada attack-nya, waktunya, ada hold-nya, ada release-nya. Ini sederhana sih ya gitu. Attack, hold, sama release 3 gitu aja. Sama threshold, sama depth-nya gitu. Depth-nya berapa? 20 desibel nih, berarti ininya untuk pemotongannya sebesar 20 desibel. Misal kita kurangin lagi. Cek. Nah, tes ini tidak bekerja nih teman-teman. Cek. Nah, ini sebesar ya 15 deh ya, 15 desibel. Cek, tes satu. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman processing lagi. Oke, itu gate ya. Gate sudah nyala. Parametric EQ. Nah, kalau untuk suara mikrofon yang teman-teman sudah belajar ya dari video-video saya sebelumnya juga ya. Pasti kita kalau mikrofon ya pasti kita tidak butuh frekuensi yang ya di bawah 100 Hz ke bawah itu sebenarnya tidak butuh gitu ya. Saya nyalakan di sini ada fungsi RTA, real time analyzer. Jadi kita lihat dulu ya signal suara saya. Saya nyalain. Cek, tes. Nah, cek. Ini suara saya teman-teman ya. Suara saya ngomong ini bekerja di antara 100 sampai dengan 10. Cek 10 kilo ya suara saya. Oke. Berarti kan yang di bawah 100 tetap aja. Berarti kan kita tidak memerlukan ya. Terusnya untuk mengurangi suara rumble atau suara popping ya. Pop. Nafas pop gitu. Berarti di sini kita ada low cut. Di sini ada low cut ya. Di sini ada low cut. Nah, ini kita bisa cut. Nah, ini ada soft rotary warna ungu. Berarti di sini untuk low cut. Nah, ini saya cobain low cut-nya suara saya sampai 500-600. Ini berarti 650 Hz ke bawah dipotong, teman-teman. Oke. Ini sampai ke atas, cek sampai hilang nih. Sampai 3 kilo. Oke. Ini 200 Hz. Ya. 120. Saya potong di 100. Cek. Ya. 101 saya potong. Tes 1. Cek. Halo, low, cek. Di sini ada juga parametrik untuk low, itu low mid sama high mid ya teman-teman ya. Ini low mid. Nah, ini tombolnya berfungsi kalau misalnya kita pencet ini low mid nih. Di sini adalah tombol untuk
untuk Q-nya ya teman-teman, itu Q-nya untuk kecil dan lebarnya. Ini untuk geser frekuensinya. Misalnya kita mau potong di frekuensi ya 300 deh. Nah, ini untuk pemotongannya. Cek cek cek, tes 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 tes, ya berasa ya. Cek 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 cek. Terusnya ini kita lebarkan. Cek 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 cek, tes tes tes, ya untuk Q-nya ya dilebarkan atau dikecilkan Q-nya. Cek cek cek, oke, tes tes. Di sini ada tombol untuk high mid. Nah, ini untuk high mid ya, untuk high mid, dan ini untuk high frekuensi. Nih high frekuensi kita bisa potong di 10 kilo biasanya. Oke, nih 10 kilo. Tes tes tes. Nah, nih biasanya saya potong di 10 kilo. Cek 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 cek, tes 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 tes. Halo, low, cek cek, oke. Kita lihat lagi, processing lagi. Ini sudah, gate sudah, untuk parameter EQ sudah, dan ini adalah kompresor teman-teman. Kompresor belum nyala. Kalau kita mau lihat presetnya dari Allen Heath, kita buka di sini nih. Di sini ada folder ya. Oke, di sini ada vokal, RMS vokal. Kita pencet aja, kompresor, ya, recall. Nah, ini untuk vokal nih. Cek cek cek. Nah, sudah berasa nih, sudah enak gitu ya. Untuk jadi suaranya udah di boost sebesar 4 desibel, dan juga rasionya 2,3, thresholdnya di -8. Di sini pakai soft knee. Di sini RMS, attack-nya 20 milisecond, rilisnya segini. Cek cek cek, tes 1 2, halo low, tes 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 1 2, cek 1 1, tes tes tes. Nah, ini kompresor ya teman-teman ya. Ini threshold, nanti saya bisa jelasin lagi ya untuk penggunaan kompresor ini secara lebih detail lagi. Oke, kita cuman ulas sebentar ya teman-teman. Kita lihat lagi processing lagi. Oke, di sini processing, send. Kita lihat send. Nah, di input 1 ini kita bisa nge-send teman-teman nih. Kita bisa send untuk kemana? Ke misalnya nih ke aux 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Oke, terusnya kita bisa juga nge-send untuk dimasukin ke effects. Effects 1 isinya isi verb. Oke, coba saya masukin deh ke input 1. Ini kan warna kuning ya, berarti di sini yang kuning nih. Cek, tes tes. Nah, teman-teman bisa lihat nih isi verb. Oke, saya mau kombinasi deh dengan echo verb. Cek, tes tes 1. Low, he he he. Cek, low, tes tes tes. Oke, ini sudah masuk nih teman-teman nih. Oke. Kita memasukin ke monitor, misalnya aux 1 jadi monitor di panggung, kedua monitor musik, ketiga di monitor kemana ya kan. Cek. Oke, teman-teman, tombol processing sudah. Oke, untuk part 1 saya rasa cukup sekian dulu teman-teman nih. Saya ini dulu teman-teman ya, kita langsung efeknya. Cek 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 cek, tes 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 1 2, low, he he he. Untuk part 1 sudah panjang nih teman-teman, udah 18 menit ya. Oke, nanti untuk part 2 nya saya akan jelaskan lagi. Tadi kan sudah ini ya, untuk config sama processing. Nanti langsung kita ke fader ya, ke fader dan yang lainnya, ke efek juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kiranya bisa berkenan teman-teman, bisa di-share, di-like, dan di-subscribe channel saya, supaya saya bisa baik lagi membuat video, bisa memotivasi lagi ya teman-teman ya. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga bermanfaat dan berguna. Salam audio, salam olahraga. Semoga kita sehat selalu.